Assala- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyifa Fathauraya, NPM 21/1006, kelas SIA, mata kuliah Riset Method. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi, dami skripsi, yang berjudul Analisis Pola Persebaran Penyakit Demam Berdarah menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kota Bandung. Yang pertama ada daftar isi. Daftar isi ada bab 1, pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 perancangan sistem. Di bab 1 pendahuluan, ada 1.1 latar belakang, 1.2 identifikasi masalah, 1.3 rumusan masalah, 1.4 batasan masalah, 1.5 maksud dan tujuan, 1.6 waktu dan tempat penelitian, 1.7 sistematika penelitian, 1.8 manfaat penelitian, 1.8.1 perusahaan, 1.8.2 akademis, 1.8.3 umum. Sedangkan di bab 2 landasan teori, ada 2.1 tinjauan pustaka kajian, 2.2 penelitian sebelumnya. Dan bab 3 di perancangan sistem, ada 3.1 teknik pengumpulan data, 3.2 metode yang digunakan, dan 3.3 ada uji hipotesis. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Demam berdarah atau yang lebih dikenal sebagai DB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini dapat menyebabkan melemahnya daya tahan tubuh dalam waktu yang relatif sangat cepat dan memiliki siklus tahunan serta 5 tahunan. Dikutip dari data WHO menunjukkan peningkatan kasus DB secara signifikan di seluruh dunia, terutama di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Di Indonesia sendiri, kasus DB termasuk kategori dalam penyakit menular endemis dan memiliki potensi menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Selama dekade terakhir, terjadi fluktuasi jumlah kasus DBD dengan peningkatan signifikan pada beberapa tahun. Gejala DB sendiri meliputi demam, nyeri kepala, nyeri di punggung, dan ulu hati, serta dapat berkembang dengan cepat menjadi kondisi yang lebih serius lagi, termasuk pendarahan di bawah kulit dan mukosa, yang dapat berujung pada komplikasi fatal. Kondisi DB ini terkait erat dengan mobilitas penduduk dan perkembangan teknologi transportasi yang memudahkan penyebaran virus ini menjadi menular di berbagai wilayah. Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa tingkat jumlah penderita DBD di Indonesia bertambah dari tahun ke tahun. Di Kota Bandung sendiri, terjadi peningkatan DB pada tahun 2016. Dengan memanfaatkan sistem informasi geografis ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan terhadap penyakit ini, memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyebarannya, dan memberikan rekomendasi bagi upaya pencegahan dan pengendalian yang lebih efektif di Kota Bandung. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, 1, penyakit demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit menular berbasis lingkungan yang sampai saat ini menjadi masalah kesehatan di Kota Bandung. Yang kedua, kasus kejadiannya DBD banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, fisik, dan faktor demografi atau sosial. Yang ketiga, kasus kejadian DBD di Kota Bandung mengalami kenaikan. Selanjutnya, ada rumusan masalah. 1, bagaimana tingkat DBD di Kota Bandung? 2, apa saja faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus DBD di Kota Bandung? Yang ketiga, apakah ada hubungan antara faktor tertentu dengan peningkatan kasus DBD di wilayah tertentu di Kota Bandung? Selanjutnya, ada batasan masalah. 1, menggunakan data resmi dari instansi kesehatan terpercaya dan terkini, seperti Dinas Kesehatan Kota Bandung. 2, faktor yang dianalisis, yaitu mempertimbangkan faktor umum yang telah dikonfirmasi oleh peneliti sebelumnya, seperti kepadatan penduduk,
kebersihan lingkungan, akses fasilitas kesehatan, polusi drainase, dan faktor-faktor yang terkait dengan polusi nyamuk Aedes aegypti. Ketiga, variabel terkaitnya, memilih variabel yang paling mungkin memiliki korelasi dengan kasus DBD di Kota Bandung. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berasal dari sumber yang dapat dipercaya, hal ini Dinas Kesehatan Kota Bandung yang penting untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil analisis tersebut. Memberikan analisis yang lebih terarah dan relevan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kasus DBD di Kota Bandung. Hal ini akan membantu menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat untuk mencegah dan pengendalian penyakit tersebut. Selanjutnya, ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan jangka waktu 3 bulan, yakni September 2023 sampai November 2023. Lokasi geografisnya ada Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Alasan pemilihannya, Kota Bandung dipilih karena memiliki populasi yang padat dan terdapat riwayat kasus DBD yang signifikan di wilayah ini. Selain itu, wilayah Kota Bandung juga merupakan pusat aktivitas ekonomi sosial di Jawa Barat. Selanjutnya ada sistematika penelitian. Ada bab 1, pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pemusatan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, waktu dan tempat penelitian, sistematika penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada bab 2, yaitu landasan teori. Di bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, kajian, dan penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada bab 3, perencanaan sistem. Bab ini menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data, metode yang digunakan, dan uji hipotesis. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis dan pembahasan rumusan masalah. Selanjutnya ada bab 5, kesimpulan dan saran. Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi perusahaan ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada perusahaan tentang pola sebaran penyakit demam berdarah di Kota Bandung. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam memahami risiko kesehatan masyarakat di Kota Bandung. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi akademis. Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan ilmiah, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat dan penerapan sistem informasi geografis. Selanjutnya, manfaat bagi umum. Penelitian ini akan bermanfaat yang akan memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang penyakit demam berdarah, termaksud faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit demam berdarah tersebut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu ada analisis. Di literatur 1, Doris Keraf dari tahun 2004 menyatakan, analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan masalah sesuatu ke dalam bagian-bagian yang paling berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Demikian juga menurut Abdul Majid, tahun 2013, analisis adalah kemampuan menguraikan sesatuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, dan membedakan antara dua yang sama mengenai perbedaan. Selanjutnya ada literatur 2. Menurut Wiradi 2006, analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguasai, membedakan, memilah, untuk digolongkan dalam kelompok kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Selanjutnya di literatur 3, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, analisis adalah penguraian suatu pokok atau berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang dapat pemahaman arti keseluruhan. Menurut Nana Sujana, tahun 2016, menyatakan, analisis adalah usaha memilih suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian sehingga hierarkinya
hierarkinya, dan susunannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap sesuatu objek yang akan diteliti. Selanjutnya, ada pola. Literatur 1. Menurut Collins English Dictionary, pola adalah 1. Pola merupakan susunan dari unsur-unsur atau suatu bentuk-bentuk tertentu. 2. Cara di mana sesuatu itu terjadi atau tersusun. 3. Pola adalah desain atau rangka dari sesuatu yang telah tercipta. 4. Pola adalah sesuatu atau seseorang yang menjadi model atas sesuatu yang lainnya. Di literatur 2, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, bahwa pola adalah model, sistem, atau cara kerja. Literatur 3, pola adalah model, contoh, pedoman, dasar kerja. 1. Pola adalah bentuk atau model, atau lebih abstrak sesuatu set peraturan yang biasa dipakai untuk membuat atau menghasilkan sesuatu atau bagian dari sesuatu yang ditimbulkan cukup satu jenis. Untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau dilihat yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola. Deteksi pola dasar disebut dengan pengenalan pola. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola adalah suatu bentuk atau model yang digunakan sebagai pedoman atau dasar untuk membuat atau menghasilkan sesuatu. Selanjutnya ada pola sebaran. Literatur 1. Pola sebaran adalah suatu rangkaian yang sudah menetap atau mengenal suatu gejala itu sendiri. Pola sebaran suatu bentuk atau rangkaian yang dapat menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai proses sebaran industri. Keragaman terbatas dari pola penyebaran demikian terjadi dalam industri. Dikutip dari Bintaro dan Hadi Sumarno, 1979. Dan literatur 2, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola sebaran dari suatu distribusi atau penyebaran, pola dari penyebaran atau distribusi dari suatu kejadian atau fenomena di suatu wilayah atau ruang tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola sebaran adalah suatu rangkaian atau susunan yang menunjukkan cara proses di suatu gejala atau fenomena dalam suatu wilayah. Selanjutnya, ada penyakit. Menurut Kathleen Minhan Arias, penyakit adalah suatu kesakitan yang biasanya memiliki sedikitnya dua sifat dari kata ini. Yang pertama ada agen etiologik telah diketahui. 2. Kelompok tanda disertai gejala yang dapat diidentifikasi atau perubahan anatomi yang konsisten. Di literatur 2, menurut Dr. Eko Dudiarto, penyakit adalah kegagalan mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tetap terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan terhadap fungsi atau struktur organ di dalam tubuh. Literatur 3, menurut Thomas Timrek, penyakit adalah suatu keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan tidak normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyakit adalah suatu keadaan gangguan terhadap fungsi atau struktur tubuh yang dapat disebabkan oleh banyak faktor. Selanjutnya, ada demam berdarah. Di literatur 1, demam berdarah atau DBD adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh 4 serotype virus dengue dan ditandai dengan 4 gejala klinis utama, yaitu demam yang tinggi, manifestasi pendarahan, hematomegali, dan tanda-tanda kegagalan sirkulasi sampai timbulnya renjatan, sindrom renjatan dengue, sebagai akibat dari kebocoran plasma yang dapat menyebabkan kematian. Dikutip dari Sucipto tahun 2011. Selanjutnya ada literatur 2,
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk jenis tertentu yang menyebabkan bintik-bintik merah pada kulit serta pendarahan yang keluar dari lubang hidung, lubang telinga, dan sebagainya. Kemudian ada literatur 3. Penyakit demam berdarah, dengue atau DBD, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong arthropod, borvirus, genus Flavivirus, dan famili Falciviridae. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Jadi, DBD ini tidak memandang umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat. Dikutip dari Waris tahun 2013. Jadi, dapat disimpulkan bahwa demam berdarah adalah suatu penyakit akut yang disebabkan oleh 4 serotyp virus dengue. Selanjutnya ada sistem. Di literatur 1, pengertian dan definisi sistem pada umumnya adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi terkait atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang kompleks. Di literatur 2, menurut O'Brien tahun 2003, sistem adalah kumpulan elemen yang saling terhubung atau berinteraksi membentuk suatu kesatuan atau sekumpulan komponen yang saling terhubung dan bekerjasama untuk mencapai sasaran dengan menerima input dan menghasilkan output dalam proses transformasi yang terorganisir menurut Connolly dan Beck tahun 2005. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu cara untuk mengumpulkan, mengatur, mengendalikan, dan menyebarkan informasi keseluruhan ke organisasi. Selanjutnya, ada informasi. Literatur 1, pengertian informasi pada umumnya adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai-nilai yang bermanfaat. Ada juga proses transformasi data menjadi suatu informasi yang yaitu input, proses, dan output. Di literatur 2, menurut Jogianto HM tahun 1999, informasi adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima yang menggambarkan suatu kejadian, event nyata yang digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi suatu yang lebih berguna dan bermanfaat bagi penerimanya. Selanjutnya ada geografis. Di literatur 1, pengertian geografis pada umumnya adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Geografi lebih dari sekadar kartografi studi tentang peta. Geografi tidak hanya menjawab apa dan di mana yang ada di atas permukaan bumi, tetapi juga diartikan dalam lokasi pada ruang. Literatur 2, menurut John Mackinder 1861 sampai 1947, seorang pakar geografis memberi definisi geografis sebagai satu kajian mengenai kaitan antara manusia dengan alam sekitarnya. Literatur 3, suatu definisi yang lain adalah hasil Semlok Seminar dan Lokakarya. Di Semarang tahun 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang, kewilayahan, dan lingkungan konteks keruangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang, kewilayahan, dan kelingkungan dalam konteks keruangan.
Selanjutnya ada sistem informasi geografis. Di literatur 1, menurut Gistut tahun 1964, pengertian SIG sendiri atau SIG sendiri adalah sistem yang mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi, lokasi, dan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG sendiri yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu ada data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Di literatur 2, menurut Bernhardsen tahun 2002, SIG sendiri merupakan sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi sistem data geografis. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data, komplikasi data, penyimpanan data, dan perubahan dan pembaruan data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan dan presentasi data, serta analisis data. Selanjutnya, menurut Murray tahun 1999, SIG adalah sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaannya dan pengolahan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa SIG atau sistem informasi geografis ini adalah sebuah sistem komputer yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasi deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang terdapat di lokasi tersebut. Selanjutnya adalah peneliti sebelumnya. Dimulai dari skripsi. 1, ada skripsi dengan judul Analisis Spasial Kejadian Demam Berdarah yang di Kecamatan Sakok, Kota Palembang. Penulisnya yaitu Nyimas Rahmawati selaku mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Secara umum, skripsi ini menjelaskan tentang demam berdarah di Kecamatan Sakok, Kota Palembang, dengan cara penanggulangannya dan pencegahan demam berdarah di kota tersebut. Kemudian, yang kedua ada jurnal, yaitu dengan judul Analisis Pola Spasial Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Bandung menggunakan Indeks Moran. Penulisnya yaitu Rika Hernawati, Muhammad Yordi, Ardiansah, yaitu selaku mahasiswi dan mahasiswa dari jurusan Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional ITENAS di Bandung. Secara umum, jurnal ini menjelaskan tentang pola spasial demam berdarah yang ada di Kota Bandung dengan menggunakan indeks Moran dan mengetahui terdapat autokorelasi spasial pada kasus demam berdarah tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada skripsi, yaitu dengan judul Analisis Pola Penyebaran Kasus Demam Berdarah Dengue di Wilayah Kerja Puskesmas Sawah Lebar Kota Bengkulu. Penulisnya yaitu Dwi Nur Agustiawan selaku mahasiswa dari jurusan Kesehatan Lingkungan. Secara umum, skripsi ini menjelaskan tentang penyebaran demam berdarah yang ada di wilayah Puskesmas Sawah Lebar Kota Bengkulu dan faktor yang mengaruhi terjadinya demam berdarah di wilayah tersebut. Selanjutnya ada skripsi. Yang keempat ada skripsi dengan judul Analisis Spasial dan Studi Korelasi Kejadian Demam Berdarah Dengue atau DBD di Kota Lubuk Linggau tahun 2017 sampai 2021. Penulisnya yaitu Putri Miftahurrahmah selaku mahasiswa dari Program Studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Secara umum, skripsi ini menjelaskan tentang kasus DBD di Kota Lubuk Linggau mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yang dimana daerah ini
merupakan daerah yang endemis penyakit DBD di Sumatera Selatan. Selain itu, kenaikan jumlah kasus DBD berhubungan erat dengan perubahan iklim, kepadatan jentik, dan kepadatan penduduk. Dengan adanya analisis spesial, dapat membantu menggambarkan pola sebaran penyakit DBD di wilayah tersebut, sehingga penulis tertarik untuk meneliti pola sebaran DBD dan melakukan uji korelasi terhadap curah hujan yang merupakan faktor cuaca DBD di kota Lubuk Linggau mengalami kenaikan. Selanjutnya ada skripsi lagi, yaitu dengan judul Analisis Spasial Tingkat Kerawanan Kasus Demam Berdarah Dengue berbasis Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Magetan. Penulisnya itu Halim Atala Prayogo, mahasiswa dari Program Studi Geografi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Secara umum, skripsi ini menjelaskan tentang menganalisis agihan kejadian demam berdarah dengue di Kabupaten Magetan, menganalisis tingkat kerawanan kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Magetan, menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi kasus demam berdarah di Kabupaten Magetan. Selanjutnya, masuk ke teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu ada studi dokumentasi dan observasi. Studi dokumentasi merupakan rekaman tertulis mengenai berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Teknik studi dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti menghimpun dan mempelajari informasi yang diperlukan melalui dokumen-dokumen penting yang telah disimpan, menurut Zaldavriel tahun 2012. Menurut Hadari Nawawi tahun 2015, teknik studi dokumentasi ini melibatkan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mengategorikan bahan-bahan tertulis yang relevan dengan masalah penelitian, termasuk sumber dari dokumen, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Oleh karena itu, teknik studi dokumentasi ini merupakan cara pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen terkait untuk analisis, menurut Ari Kunto tahun 2011. Menjelaskan bahwa dokumen berasal dari kata dokumen yang mencakup benda tertulis seperti buku, dokumen peraturan, catatan harian, dan sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan, termasuk rekap data kejadian demam berdarah di Kota Bandung. Selanjutnya ada observasi. Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sujana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Teknik observasi ini adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki dalam artian yang luas. Observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan, menurut Sutrisno Hadi, metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Pengamatan observasi adalah metode pengumpulan data di mana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Nah, selanjutnya, untuk metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Kenapa penelitian ini menggunakan metode kualitatif? Karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek apa saja yang kompleks dan konseptual yang sulit diukur secara kuantitatif. Dengan menganalisis data kualitatif, peneliti dapat memahami dinamika kompleks antara faktor-faktor tersebut dan pola sebaran DBD di Kota Bandung.
Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan insight dari berbagai pihak terkait, seperti petugas kesehatan, masyarakat, dan pemangku kematian lainnya. Selain itu, metode kualitatif sendiri memungkinkan untuk memahami konteks sosial dan budaya di Kota Bandung yang memungkinkan mempengaruhi sebaran DBD. Hal ini termasuk faktor-faktor seperti kebiasaan masyarakat, sanitasi lingkungan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan pola mobilitas penduduk. Informasi ini dapat menjadi tambahan yang berharga untuk memahami pola sebaran penyakit dan merancang strategi intervensi yang lebih efektif lagi. Nah, masih di metode yang digunakan, selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi sendiri merupakan seluruh objek, variabel, konsep, atau fenomena yang akan diteliti dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti, menurut Morrison tahun 2016. Populasi dalam penelitian ini menggunakan data agregat kasus DBD per kecamatan yang ada di Kota Bandung, yaitu terdiri dari 29 kecamatan di Kota Bandung tahun 2016. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah orang yang terkena DBD di Kota Bandung di 29 kecamatan di seluruh Kota Bandung. Selanjutnya ada sampel. Pengambilan sampel pada populasi harus menggunakan teknik sampling yang tepat. Secara umum, teknik sampling dikelompokkan menjadi probability sampling dan non-probability sampling. Teknik sampling pada penelitian ini adalah non-probability sampling. Teknik non-probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh atau total sampling. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, menurut Sugiono 2016. Berdasarkan uraian di atas, sampel pada penelitian ini adalah terdapat 3.677 kasus DBD tahun 2016 di semua kecamatan di Kota Bandung. Berikut adalah data-data kecamatan, daftar kecamatan, dan daftar terjadinya yang terkena demam berdarah. Dari total keseluruhan data di 29 kecamatan Kota Bandung, sebanyak 3.677 kasus DBD. Dari mulai Kecamatan Antapani sampai dengan Sumur Bandung. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Penelitian ini menjelaskan hipotesis alternatif HA. Hipotesis alternatif terbukti apabila nilai Z-score lebih besar dari nilai ZA per 2, 1,96. Hipotesis alternatif penelitian ini antara lain: 1. Terdapat autokorelasi spesial kajian DBD Kota Bandung tahun 2016. 2. Terdapat autokorelasi spesial antara kajian DBD dengan kepadatan penduduk di Kota Bandung tahun 2016. 3. Terdapat autokorelasi spesial antara kejadian DBD dengan akses air minum layak di Kota Bandung tahun 2016. 4. Terdapat korelasi antara kejadian DBD dengan variabilitas iklim, yaitu curah hujan, kelembapan udara, suhu, dan kecepatan angin di Kota Bandung tahun 2016. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.